Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, jadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi. Cuma Reparina. Kabar Reparina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh. Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon. Dari rumah sakit ini. Rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret apa? Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan,
Kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari mana tadi? Rumah sakit Parina. Kabar Parina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon dari rumah sakit ini, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak, ya. Pak,
terkapar di jalanan. Ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, tadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi. Rumah sakit Parina. Kabar Parina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak, ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, tadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi. Rumah sakit Parina. Kabar Parina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak ya. Pak,
terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RSUD Farina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RSUD Farina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Rumah Sakit Reparina. kabar Reparina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak ya. Pak,
terkapar di jalanan. Ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RSF Farina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RSF Farina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Rumah Sakit Parina. kabar Parina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari? dari rumah sakit, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak, ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, ya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi. Cuma Reparina. Kabar Reparina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan. Hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, ya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, jadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Rumah Sakit Reparina. kabar Reparina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh. Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak ya. Pak,
terkapar di jalanan. Ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RSF Farina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RSF Farina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, ya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Mas Reparina. kabar Reparina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh. Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak, ya. Pak,
terkapar di jalanan. Ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, ya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, jadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari mana tadi? Rumah sakit Perina. Kabar Perina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon dari rumah sakit, rumah sakit Perina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret apa? Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak, ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari mana tadi? Rumah sakit Parina. Kabar Parina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak, ya. Pak,
terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini. Kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari mana tadi? Rumah sakit Parina. Kabar Parina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak, ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari kan tadi Rumah Sakit Reparina. kabar Reparina itu tadi, Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari? dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret apa? Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas, Pak ya. Pak,
Terkapar di jalanan, ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RS Evarina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RS Evarina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan. Hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Cuma Reparina. kabar Reparina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari? dari rumah sakit rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak, ya. Pak,
terkapar di jalanan. Ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi korban meninggal dunia akibat ulah keji komplotan jambret. Ia sempat gemetaran mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa. Dia tadi mau nyari kerja katanya ke Simpang 2. Kemudian saya dapat telepon kalau dia kecelakaan karena jambret. Kami sempat ke RSUD Farina, tapi katanya Rindi sudah di sini, kamar mayat RSUD Jasamen Saragih, katanya. Temannya yang boncengan tadi dibawa ke RSUD Farina, lanjut Nurdin yang sudah tak bisa berkata-kata lagi. Nurdin meminta Polres Pematang Siantar menindak para pelaku penjambret yang mengakibatkan Rindi Liviani akhirnya tewas kecelakaan. Jambret ya guys ya. Rindi Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan. Hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario
BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan masa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Rumah Sakit Reparina. kabar Reparina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah, Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu harus dihukum ya seberatnya lah, Pak, karena ini udah nyawa, Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu, Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas, Pak ya. Pak,
terkapar di jalanan. Ini penampakan pelaku jambret yang tewaskan perempuan pencari kerja di Siantar. Dua pelaku jambret yang menewaskan seorang perempuan muda bernama Rindi Liviani, 20, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kini telah diamankan kepolisian. Kedua pelaku adalah M. Aditya Saragih dan Rizky Nanda. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga. Keduanya terkapar di jalanan sebelum akhirnya diamankan Polres Pematang Siantar. Terungkap pula bahwa tersangka Rizky Nanda ternyata merupakan mantan narapidana kasus narkoba beberapa tahun lalu. Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Sitinjak menyampaikan tersangka Rizky pernah dipidana saat berusia 17 tahun. Sementara rekannya, bernama M. Aditya Saragih. M. Aditya Saragih warga Kota Pematang Siantar dan Rizky Nanda warga Kabupaten Simalungun. Untuk Rizky Nanda bahwa benar pernah dihukum dalam kasus narkoba, kata Sandi. Dia menambahkan, Rizky Nanda pernah ditangkap Polres Simalungun terkait kasus narkoba dan dipidana pada tahun 2022. Mengingat status Rizky Nanda yang saat itu masih di bawah 17 tahun, ia pun mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Jadi sekitar 3 tahun lalu kasus narkoba Rizky Nanda ditangani oleh Polres Simalungun dan menjalani hukuman 1 tahun karena pada saat itu dia masih di bawah umur, ujarnya. Satreskrim Polres Pematang Siantar hingga kini terus melengkapi proses penyidikan dalam kasus penjamretan yang menewaskan Rindi Liviani. Diberitakan sebelumnya, kisah tragis dialami oleh Rindi Liviani, warga Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin, 9 Juni 2025, berujung maut bagi gadis muda tersebut. Peristiwa ini terjadi saat Rindi melintas di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Parapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, dijambret oleh 2 orang pemuda. Sempat terjadi tarik-menarik, hingga akhirnya Rindi Liviani tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisingamangaraja. Nurdin, orang tua Rindi Liviani, tak kuasa menahan tangis sejak mendengar anaknya menjadi